Pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada, apakah Anda adalah sahabat Sonora ataupun memang yang biasanya menyimak pada YouTube mingguan yang senantiasa saya upload, dan terutama lagi Anda khususnya pembaca buku ramalan yang saya tulis. Tanpa terasa, kita sudah mau memasuki tahun kerbau logam Imlek 2572 yang berentang waktu mulai 12 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2022. Namun demikian, sebelum saya menyampaikan fenomena atau dinamika apa sajakah yang seyogianya Anda pedulikan di tahun tersebut, mungkin kita bisa mengingat bahwa pada 2 tahun yang lalu adalah tahun babi tanah, yang pada saat itu saya sampaikan pada tahun babi akan terjadi berbagai hal yang tidak masuk di akal, dan yang aneh-aneh tersebut seperti telah saya sampaikan pula bahwa hal semacam itu, hal yang aneh tadi, itu masih akan berlangsung di tahun tikus logam Imlek 2571. Makanya banyak kejadian yang aneh-aneh pada saat itu. Nah, di tahun tikus Imlek 2571 ini kondisinya lebih parah. Itu yang kita takut. Kenapa? Karena manusia pada hakikatnya akan mengalami kejenuhan yang teramat sangat. Kejenuhan itulah yang seharusnya Anda garis bawahi. Kenapa? Karena kalau orang jenuh nggak mungkin bisa konsentrasi. Kalau jenuh bagaimana bisa semangat? Maunya melamun, menghayal. Makin lama makin nggak bener. Yang jelek tuh segala yang jelek masuk tuh. Nah, kalau itu udah masuk, apa yang terjadi? Anda bayangkan sendiri. Anda mau semangat, ya tentu aja susah. Karena orang udah jenuh disuruh semangat. Nah, jadi kuncinya apa? Kita kembali ke dasar pembahasan di awal tadi, bahwa tanahlah yang menjadi biang keladi karena mampu dierosi oleh air. Nah, kuatkan tanahnya. Apa itu tanah? Disiplin, tanggung jawab, ya. Jadi kita kuatkan disiplin, kuatkan tanggung jawab. Kalau itu kita bisa lakukan, maka yang lainnya akan turut, ya. Kecermatan akan turut, ya. Dan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif lainnya akan naik semua. Kalau sudah begitu, barulah kita bikin perencanaan yang matang. Maksud saya kita genjot semuanya. Paham dong? Itulah sebabnya secara ringkas saya sampaikan, pada tahun tersebut saya telah memberikan satu kata kunci: sikap membumi tanpa emosi memuluskan rezeki. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kita harus bersikap membumi kalau kita mau eksis. Eksis seperti apa? Dalam artian kita tidak mudah terperangkap oleh berbagai macam hasutan, berbagai macam opini yang pada saat itu berpotensi memperangkap Anda. Dalam artian, di dalam rentang tahun tikus tanah, banyak orang yang seenaknya berbicara, omdo, asal omong doang, menghasut kiri kanan, sehingga opini Anda sendiri menjadi terbuang begitu saja, sehingga tidak ada lagi ketegasan di dalam diri Anda. Anda menjadi gundah, khawatir, dan lain sebagainya. Nah, yang paling mengkhawatirkan lagi, kalau kemudian karena hal tadi Anda terperangkap oleh dunia fata morgana, dunia hayal yang semestinya jauh
dari benak Anda sendiri. Itulah sebabnya telah saya sampaikan pada buku Tahun Tikus bahwa berbagai hal yang tidak terduga bisa mencuat ke permukaan. Apa saja itu? Ada orang yang kepingin cepat kaya tanpa banyak bekerja. Ada orang yang mencari kesempatan untuk meloloskan diri dari segala ancaman yang sebetulnya merupakan hal yang tidak berkepatutan. Ada juga orang yang menganggap dirinya sebagai seorang yang superior, luar biasa. Sekarang sudah lebih jelas mengapa tahun tikus disebut sebagai tahun di mana sikap membumi tanpa emosi memuluskan rezeki. Kalau Anda membumi, tidak banyak keluyuran, Anda lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi fokus kepedulian Anda sendiri, dan Anda melakukannya itu tanpa emosi, tanpa tergesa-gesa, tetapi dengan logika dan naluri yang sepadan, maka tahun tikus seberat apapun dapat Anda lalui dengan baik. Bahkan bukan tidak mungkin Anda akan mengalami kesuksesan yang luar biasa. Pemirsa sekalian, kita sekarang hendak memasuki tahun kerbau logam Imlek 2572 sebagaimana telah saya sampaikan pada awal pembicaraan kita. Nah, bagaimana kita harus menyikapi tahun yang satu ini? Tahun di mana saya memberikan predikat tekad bulat, enyahkan aral, hilangkan peluang. Kita harus bertekad bulat. Kenapa kita harus bertekad bulat? Kalau Anda mempedulikan, menyimak dengan baik dan benar buku yang saya telah sajikan ini, maka Anda jelas di sana mengetahui, terutama dari diagramnya, bahwa hal-hal yang bersifat abnormal masih akan berlangsung. Nah, untuk itu kita patut bertekad bulat. Ya, kalau tidak, kita akan tergoyahkan. Apakah mungkin kita dapat bertekad bulat? Kita lihat. Kalau pada tahun tikus lalu kita seringkali didera oleh berbagai macam hasutan, penggiringan opini, bahkan berbagai hal yang bersifat fata morgana, maka di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini, di mana logam menguat karena supporting, karena dukungan daripada unsur tanah yang juga kemudian mengekang unsur air, maka pada satu sisi ambisi meningkat, berbagai hal yang sifatnya destruktif tadi, apakah itu hasutan, penggiringan opini, ataupun fata morgana, dia mengecil. Mengecil bukan berarti tiada, tetapi berkurang. Paling tidak pada masa awal hingga pertengahan tahun. Namun tentu saja Anda patut mewaspadai bangkitnya hal-hal destruktif tadi setelah masa pertengahan hingga akhir tahun. Namun demikian, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena dengan mengecilnya unsur air tadi, maka unsur kayu tidak akan mungkin terlapukan, karena unsur kayu akan bertumbuh normal, tidak kelebihan air. Dalam artian, kita akan memiliki prinsip yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kita punya daya tangkal yang luar biasa untuk menolak hal-hal yang destruktif tadi. Apalagi mengingat bahwa dengan naiknya unsur kayu, maka unsur api setidak-tidaknya dapat kita bangkitkan, dapat kita motivasikan. Dapat kita motivasikan mengandung makna bahwa tidak akan bertumbuh otomatis, namun tidak sukar untuk kita tumbuhkan, ya. Sehingga kalau kita punya niat untuk bersemangat,
maka semangat itu akan muncul. Terlebih mengingat bahwa unsur tanah merupakan elemen yang berperan sebagai sisipan, maka kelemahan daripada unsur api tadi, kelemahan daripada semangat tadi, tentu saja akan didukung oleh unsur tanah. Dalam bentuk apa? Kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab. Sehingga walaupun Anda merasa, gua ini rasanya agak malas, tetapi ada tanggung jawab yang harus Anda emban. Nah, dengan tanggung jawab itulah maka akan menimbulkan satu dorongan bagi Anda untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban Anda. Nah, oleh sebab itu Anda sebaiknya membuat perencanaan yang matang, agar dengan perencanaan tadi Anda tidak mungkin menyimpang, ya. Walaupun penyimpangan itu sendiri di tahun kerbau logam Imlek 2572 ini kemungkinannya justru juga mengecil. Kenapa? Karena kita memiliki sosok kerbau yang memang selalu punya tekad yang baik, ya, selalu punya kedisiplinan yang baik, dan selalu tahan banting terhadap berbagai hal. Sehingga dapat kita katakan, apabila kita melanggar tanggung jawab, maka kita akan merasa aib sendiri, ada kekeliruan yang seharusnya kita pantangkan. Itu yang akan muncul di dalam benak. Sehingga semangat Anda tersebut akan terdukung oleh kedisiplinan, kecermatan, dan tanggung jawab Anda. Oleh karena semangat Anda itu terdukung, maka semangat Anda dapat bersinergi baik dengan unsur logam yang tidak lain ambisi tadi. Nah, dengan demikian Anda akan mudah mewujudkan satu target yang jelas. Nah, kalau sudah begitu jadinya ada kedisiplinan, ada semangat, ada tujuan yang jelas, maka tekad bulat akan mencuat ke permukaan. Ini modal Anda. Maka dikatakan di sini, tekad bulatlah yang mengenyahkan akal dan menggemilangkan keberuntungan Anda. Alhasil saudara, apapun yang akan terjadi di tahun kerbau logam, baik dan buruknya, tentu saja akan mudah hendaknyakan kalau Anda punya satu tekad yang terbulatkan. Oke, saudara sekalian, Anda sudah tahu bahwa dengan bertekad bulat Anda akan dapat mengenyahkan segala akal. Namun bagaimana, lagi-lagi bagaimana sio saya, Pak Kak? Itu kan yang Anda mau tahu. Oke, satu hal yang patut Anda camkan terlebih dahulu, bahwa ramalan dibuat bukan untuk diterima mentah-mentah. Ramalan disajikan dengan kiat, dengan solusi. Apakah itu solusi sebagai sebuah cara untuk Anda bersepak terjang, ataupun solusi bagaimana Anda menyiasati feng shui Anda agar menjadi penunjang yang optimal. Semuanya ada di dalam buku ini. Oleh sebab itu, saya berharap Anda memilikinya dan menyimaknya dengan baik-baik. Satu yang patut Anda pahami adalah hal tadi. Barulah Anda perlu tahu sio apa yang lebih mudah untuk melancarkan sepak terjangnya, dan sio apa yang lebih harus berhati-hati karena masuk dalam daftar ciong. Oke, yang masuk dalam daftar ciong adalah ada yang bersio kerbau, ya, dengan intensitas konflik, dengan ketidakselarasan yang paling lemah. Kemudian adalah yang bersio naga. Kemudian juga ada yang bersio anjing. Kemudian yang bersio kambing adalah yang paling besar.
Anda yang bersio kami adalah yang harus berhati-hati lebih daripada yang lainnya. Nah, sio yang terbaik adalah Anda yang bersio ular dan bersio ayam. Ya. Kemudian ada satu lagi, bersio tikus. Nah, di sini Anda harus paham. Anda yang bersio tikus, di tahun lalu ada ciong loh, walaupun lemah. Ya, walaupun dengan kadar yang kecil. Tetapi yang bersio ayam kan agak besar ciongnya. Kedua-duanya dari ranking terbawah kemudian melonjak ke atas. Ini perlu kewaspadaan. Jangan sampai Anda terjerumus kepada hal-hal yang tidak masuk di akal, dalam artian bisa saja karena Anda selama ini didera berbagai macam masalah, Anda menjadi ragu, menjadi khawatir. Itu tidak perlu terjadi. Paham toh? Nah, sio-sio lainnya tentu saja berada dalam kadar yang cukup baik sampai dengan baik. Saya akan memberikan tinjauannya satu persatu. Namun, terlepas daripada itu, Anda perlu pahami pula bahwa selain ada solusi untuk kemajuan Anda, bahkan Anda yang ciong sekalipun, jumlah nilai keberuntungan secara pribadi adalah sangat menentukan. Oleh sebab itu, Anda dapat menghitungnya. Baik di dalam buku ini ada hitungannya, begitu juga di kalender. Bahkan kalender ini perlu Anda seksamai. Ada bulan di mana Anda sedang baik dan ada tanggal di mana Anda sedang baik. Begitu juga ada tanggal dan bulan yang seharusnya Anda waspadai. Jangan sampai hal itu menjadi batu sandungan, bukan hanya kepada Anda yang sedang ciong, bahkan bisa jadi batu sandungan pada Anda yang bahkan sedang berkeselarasan. Saya berharap apa yang saya sampaikan sekarang ini betul-betul dapat bermanfaat bagi Anda sekalian. Karena kesuksesan Anda adalah harapan saya sebagai penulis buku dan praktisi Feng Shui. Sukses selalu untuk Anda semuanya.